Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Saat ini saya akan menyampaikan satu tema, melekat kepada Kristus. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami, pakai hamba-Mu menjadi alat untuk membuat kami berubah dalam pola pikir cara pandang kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Yohanes 15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya saudara, hubungan kita dengan Kristus seringkali digambarkan dengan banyak hal. Nah, salah satunya adalah seperti pokok anggur dan ranting atau carang-carangnya. Nah, saudara, kita pelajari apa kebenaran daripada pembacaan ini, khususnya di perikop di dalam pasal 15, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Nanti kalau saudara baca di rumah ya secara pribadi, di situ kita belajar satu kebenaran, yaitu pertama bicara tentang proses. Iya. Jadi saudara, seperti sebuah pokok anggur di mana pohon ini harus dibersihkan, saudara. Ya, maka dikatakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat kedua. Jadi kalau ranting itu tidak berbuah, maka dipotong ya, karena tidak ada gunanya. Sedangkan ranting yang berbuah tidak juga dibiarkan, tapi dibersihkan dengan tujuan agar lebih banyak lagi menghasilkan buah. Nah saudara, kehidupan rohani kalau saudara menginginkan untuk menghasilkan buah, tentunya kehidupan saudara harus diproses ya, supaya buahnya makin lebat. Nah, proses pembersihan ini dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada dikatakan begini, Apolos menanam, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah begitu. Jadi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Sampai menghasilkan buah itu Tuhan yang akan melakukannya. Yang diperlukan adalah kau tetap cari Tuhan, maka kau pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 92 ayat ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Mereka yang ditanam di bait Allah. Jadi saudara harus ditanam. Di mana? Di bait Allah. Sampai kau akan menghasilkan buah. Karena Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada saudara. Jadi saudara harus merelakan diri untuk dibersihkan dari setiap dosa dan sifat buruk saudara di masa lalu. Sampai terbentuk karakter ilahi dalam kehidupan saudara. Ini tujuannya. Jadi yang pertama saudara harus mengalami apa? Proses. Yang kedua saudara harus dibersihkan. Kalau dikatakan dalam Yohanes 15 ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang bersihkan kita itu adalah firman. Firman itu akan membersihkan saudara seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, jadi firman Tuhan itu adalah alat yang digunakan Tuhan untuk membersihkan hidup saudara. Maka kenapa dikatakan dalam Roma 10 ayat 17? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Iman saudara timbul dari pendengaran akan firman. Jadi waktu saudara mendengar firman, saudara mempunyai iman yang mulai timbul. Tapi ingat, hanya timbul. Untuk bertumbuh, saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 perikop di atasnya dikatakan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi iman saudara akan bertumbuh melalui proses penganiayaan. Gak ada proses lain. Ketika kau dianiaya, kau ingat firman-Nya, lakukan firman-Nya, pasti imanmu bertumbuh. Jelas saudara, firman inilah yang akan memberi pertumbuhan dalam iman saudara. Firman inilah yang mengubah pola pikir saudara. Firman inilah yang akan membersihkan saudara sehingga hidup saudara jadi lebih baik. Di mana saudara mendapatkan firman? Tentunya di dalam ibadah. Tentunya di dalam pembacaan firman Tuhan. Ketika kau beribadah kepada Tuhan, kau akan mendengar firman-Nya disampaikan. Bahkan saya percaya para pembicara mimbar adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan mewahyukan hikmat untuk buat kita mengerti arti dari bacaan yang dibacakan di dalam materi khotbah pada saat itu. Jadi oleh karena itu saudara, kenapa Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi engkau harus saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat yang kita percaya kita ada di hari itu. Hari semakin dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Dikatakan jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu. Tapi kau harus semakin giat. Saling menasihati teman rekan sekelilingmu untuk datang beribadah. Kenapa Tuhan berkata juga di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas saudara. Saya mendengar orang yang giat olahraga saudara. Tapi tiba-tiba pada saat olahraga mati saudara. Ada satu teman saya, kalau selalu saya ajak doa pagi, beliau bilang, saya harus lari pagi supaya sehat. Gak mau saudara, saya tetap doa pagi. Dan saya doa pagi masih sehat hari ini. Dan teman saya itu yang gak mau doa pagi tapi selalu lari pagi, meninggal dunia. Jadi jelas dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal, bahkan mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Saudara kalau baca di ayat 9-nya dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oleh karena itu kau berjerih payah dan berjuang. Jadi ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sangat berjuang. Kau ibadah kalau sempat, kalau bisa, kalau mood bisa gampang. Dunia juga banyak melakukan. Kalau sakit maaf gak bisa datang, kepala pusing. Banyak saudara begitu. Maaf gak bisa datang, aduh buang-buang air. Itu banyak orang berkata demikian. Tapi jarang orang yang sakit dia berkata aku datang, harus datang kepada Tuhan. Sebab aku percaya aku datang, aku sembuh. Gak banyak orang mengimani demikian. Walaupun nyanyinya dengan penuh semangat. Yesus tabib yang ajaib. Pok-pok. Wah saudara ya. Dengan penuh keyakinan Yesus tabib yang ajaib. Tapi datang kepada Tuhan banyak alasan. Saudara seringkali antara perkataan dengan perbuatan gak matching ya saudara ya. Gak sama. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib? Kalau kau percaya bukan hanya dengan perkataan tapi buktikan. Datanglah kepada Tuhan maka sakitmu sembuh. Kalau kau belum sembuh waktu kau datang, maka datang ibadah yang siang. Mungkin persekutuan doa. Belum sembuh juga masih ada komsel malam, datang. Belum sembuh juga datang lagi doa pagi, siapa tahu sembuh. Dan kita percaya janjinya, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saya ngalamin sakit kaki saya agak kaku ya saudara kalau dipakai jalan jauh. Sejak pandemi banyak Zoom, lalu tiba-tiba kaki saya merasa kaku begitu untuk berjalan, gak bisa jalan terlalu jauh. Banyak orang bilang gini, Bu, minum obat ini Bu, ke dokter disuntik nanti sembuh. Saya bilang begini, kalau saya minum obat saya akan memuliakan obatnya. Saya bilang, wah obat ini hebat loh nyembuhin saya. Tapi saya bilang, kalau Tuhan bisa membuat orang lumpuh 38 tahun berjalan,
Apalagi saya yang masih bisa berjalan. Saya percaya saya pasti bisa berlari. Dan saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Tidak saya kurangi ibadah saya. Tidak saya kurangi pelayanan saya. Saya selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saya percaya Dia terlalu sanggup. Maka saya katakan, datang kepada Tuhan, keadaanmu pasti lebih baik. Ketika engkau punya masalah, kau pasti punya solusi. Ketika engkau berbeban berat, Tuhan angkat bebanmu dan beri kelegaan. Ketika engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika engkau tidak punya jalan keluar, Tuhan akan membuka jalan buat saudara. Engkau hanya perlu cari Tuhan. Karena Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Saudara, percayalah kepada Tuhan bukan hanya dengan kata-kata. Buktikan, yaitu dengan ekspresi. Selalu bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, firman Tuhan ini yang akan mengubahmu. Mengubah pola pikirmu. Mengubah cara pandangmu. Firman Tuhan yang akan melakukannya buat saudara. Saudara, ayat yang paling panjang di dalam satu pasal adalah Mazmur 119. Di situ berbicara tentang kekuatan daripada firman Tuhan. Perikopnya dikatakan Mazmur 119 adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayatnya 176 ayat. Paling panjang. Yaitu bicara yang Daud imani yakini bahwa Taurat Tuhan itu adalah bahwa Taurat Tuhan itulah yang memberi kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan sangat jadi rema bagi saya Mazmur 119 ayat 71. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi waktu kau ngalami tertindas itu sangat baik. Tapi banyak orang tertindas gak bisa terima, marah, kecewa, sakit hati. Belajar firman. Firman mengubah pola pikir cara pandangmu. Ketika satu hari suami saya katakan, "Ma, besok saya sudah tidak bekerja lagi." Saya bilang begini, ya sudah, gak apa-apa, percayalah pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara bukan karena apa yang kamu terima dari pekerjaan, tapi kita dipelihara karena ada Tuhan yang menyertai. Dari mana pola pikir itu? Di mana khawatir dan takut? Ternyata firman itu mengubah pola pikir cara pandang kita. Sehingga tidak khawatir. Terlebih Tuhan sudah berbicara di akhir tahun sebelumnya. Ketika saya pergi ke Grand Canyon seperti saya katakan, saya ikut arung jeram padahal kaki saya sakit. Saya udah dari atas turunnya aja curam. Sampai di sungai saya nggak mungkin bisa naik ke atas lagi. Turun aja susah apalagi naik ke atas. Mau tidak mau ikut saudara arung jeramnya hanya dengan pelampung di badan. Tiba satu tempat di mana saya harus naik ke batu yang cukup tinggi dan turun ke batu yang di bawah dengan cukup jarak yang cukup jauh. Saya gak bisa turun. Kaki saya sakit. Saya nangis ketakutan. Tapi pendamping saya berdiri di batu bawah, dia bilang gini, "Taruh kaki ibu di pundak saya." Ketika saya taruh di pundaknya, dia cuma nunduk dan saya sudah sampai di bawah. Dan cara itu gak pernah saya pikirkan. Lalu Tuhan bilang, "Ketika kau tahu masalahnya, kau akan nangis. Tapi lihat, aku bisa menolong dengan cara yang kau gak bisa pikirkan." Dan bagi saya itu adalah garansi dan jaminan yang Tuhan berikan. Dan benar, di bulan Februarinya, suami saya tidak bekerja lagi. Kalau melihat masalahnya nangis, kenapa? Masih ada anak 3 yang masih kita harus biayai. Dan pengeluaran bulanan cukup besar. Jadi bagaimana? Karena saya punya jaminan dari Tuhan, gak takut. Percaya Tuhan pelihara, saudara. Sampai hari ini hampir setahun Tuhan peliharakan kami. Kami tidak merasa ada yang kurang. Karena Tuhan mencukupkan. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang hebat. Hidupmu bukan karena apa yang kau lihat. Hidupmu karena kau percaya, kau melihat betapa hebatnya Tuhan menyertaimu dengan caranya. Bukan karena berapa banyak kau miliki kau bisa hidup. 5 roti 2 ekor ikan cukup memenuhi kebutuhan makan pada saat itu kepada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Dan bahkan sisa 12 bakul. Gak masuk akal, gak bisa dipikir dengan nalar manusia, gak bisa dihitung dengan kalkulator manusia. Tuhan Allah yang hidup. Kalau dia lakukan di zaman para rasul, saudara dan saya percayalah dia juga lakukan buat saudara saya hari ini. Dia juga akan melakukannya. Ketika kau percaya kepadanya, lihat Tuhan yang bertindak. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhanmu. Engkau hanya perlu datang dan bertekun, datang dan datang kepada Tuhan dan lihatlah karyanya. Lihatlah perbuatan tangannya, lihatlah kehebatannya, lihatlah kedahsyatannya, dan kau akan terpesona. Jika kau makin dekat kepada Tuhan, kau akan jadi orang yang cengeng, gampang nangis, terharu karena betapa dahsyatnya Tuhan. Saudara, firman-Nya hebat dan dahsyat. Engkau akan selalu terharu kalau menceritakan kebaikan Tuhan. Ketika kau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu akan ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Sesuai dengan standar firman-Nya. Jadi jangan heran kalau saudara beribadah, hamba Tuhan di atas mimbar sepertinya menegur saudara. Kok tahu ya masalah yang dihadapi? Ya, karena saya percaya Roh Kudus yang bekerja di antara kita orang percaya. Roh Kudus akan menuntun jalan saudara. Kalau saudara salah, Tuhan akan ingatkan saudara. Tuhan akan lurusin lagi jalan kita. Nah, itu adalah kekuatan firman dan fungsi daripada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu juga akan menolong saudara untuk memperbaiki kelakuan saudara. Yang pada akhirnya akan mendidik kita dalam kebenaran. Tuhan memberitakan jalan yang benar. Tuhan memberitahukan jalan yang lurus buat saudara. Oleh karena itu kau hanya perlu datang kepada Tuhan dan lihatlah petunjuknya. Tapi benar juga apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Barang siapa berbuat jahat, maka ia membenci terang, saudara. Jadi jangan heran ketika engkau sedang salah respon, kau susah sekali untuk datang kepada Tuhan. Engkau sulit sekali untuk datang beribadah. Kenapa? Karena kalau kau datang dalam ibadah, kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, saudara. Engkau sedang datang kepada terang dan terang itu akan menelanjangi setiap kegelapan yang ada padamu pada saat itu. Sehingga sering kali orang berkata, wah males banget gue ditembakin. Ya, kalau hamba Tuhannya saudara kenal, seringkali saudara berkata demikian. Males datang, ntar ditembakin sama firman. Sebetulnya bukan sengaja ditembakin, saudara. Tapi firman Tuhan itu sedang menolong saudara untuk memperbaiki kelakuan saudara. Seharusnya respon kita adalah rela terima teguran dan taubat, saudara. Iya, saya salah, Tuhan ampuni, mampukan saya lebih baik lagi. Harusnya begitu respon kita. Orang yang kukasih ku tegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ini respon yang tepat. Rela terima teguran dan kita mau tobat. Kita mau berubah. Firman mengubah hidup saudara. Firman Tuhan meluruskan jalan saudara. Sehingga kalau kau tekun hatikan Tuhan, kau rajin beribadah kepada Tuhan, setiap kau salah kau akan ditegur. Setiap kau responmu salah kau akan diingatkan. Dan ketika kau punya respon, rela terima teguran bertobat, maka saya percaya hari lepas hari kau akan diubahkan. Hari lepas hari kau akan semakin bijak. Hari lepas hari kau akan semakin disempurnakan. Ini adalah waktunya sebelum proses terakhir glorification. Sebelum proses terakhir kau dimuliakan, engkau lagi dibenerin. Firman Tuhan yang akan membenarkan saudara. Ngelurusin jalan saudara. Oleh karena itu kau harus rajin beribadah. Latih dirimu ibadah itu perlu dilatih. Saudara, ketika kau cuma datang sekali aja, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang terlatih dalam ibadah. Saya melatih diri ibadah tanpa saya bolos ketika mulai Tuhan panggil saya dalam pertobatan saya ketika anak saya 2. Sampai saya punya anak 6 dan sekarang sudah besar-besar. Saya melatih diri saya ibadah.
Dimulai dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai hari ini setiap hari selalu ada ibadah pagi, siang dan malam hari. Dan itu menjadi hal yang biasa. Buat saya tidak menjadi berat. Dan bagi saya setiap waktu itu adalah waktu yang sudah saya persembahkan buat Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Belajar saudara, itu perlu dilatih. Tanpa kau latih kau tidak akan bisa. Engkau akan mental. Kau hanya perlu punya komitmen sama Tuhan. Kalau sudah memulai, jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Belajar untuk bertekun di dalamnya dan terus melakukannya. Nah saudara, maka semakin kita banyak berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapan Tuhan. Sampai tak bercacat dan tak bernoda. Sampai tidak bercela saudara. Tuhan akan sempurnakan engkau hari lepas hari ketika kau bertekun. Sebab ketekunan itulah yang akan membuahkan hasil sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Engkau hanya perlu bertekun. Salah dibenerin, tobat saudara, minta kemampuan Tuhan untuk kita makin hidup benar. Jadi oleh karena itu tetap tertanam, tetap bertekun, lakukan tugas pelayananmu. Mau diapain tetap lakukan, karena kita melayani Tuhan saudara. Sadar. Layani Tuhan dengan penuh cinta, sehingga apapun yang kau hadapi, kau alami tidak membuat engkau mundur untuk melayani Dia. Dan lakukanlah sampai tuntas. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Saya mau kedapatan. Tuhan panggil saya sedang melayani Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang memanggil saudara secara pribadi atau memanggil saudara secara corporate dalam pengangkatan orang percaya. Tapi yang pasti, waktu Tuhan panggil, engkau harus kedapatan sedang melayani Dia. Jangan Tuhan panggil kau sedang kepahitan, engkau sedang kecewa, engkau sedang sakit hati, ada kebencian di hatimu kepada orang lain. Dengar saudara, perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak. Ingat dan perhatikan dua ciri ini saudara. Saudara disebut anak Allah bukan karena engkau punya KTP Kristen. Bukan karena engkau tertanam di gereja lokal. Bukan karena kau punya jabatan dalam pekerjaan pelayanan di gerejamu. Tapi kau disebut anak-anak Allah ketika engkau melakukan kebenaran dan mengasihi sesama. Siapakah sesama? Apakah orang yang baik saja dengan saudara? Tidak. Matius 5 ayat 44 katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sudahkah kau hidupi kebenarannya? Masihkah ada kebencian di hatimu terhadap orang lain? Ketika itu masih ada padamu, dengar, engkau bukan anak Allah. Sebaliknya, engkau anak iblis. Firman Tuhan yang katakan demikian. Oleh karena itu bersihkan dirimu hari ini. Sehingga pada saat kau datang, kau dalam keadaan hatimu bersih. Pikiranmu positif. Perkataanmu menguatkan, membangun. Dan kelakuanmu baik. Sehingga pada saat Dia datang, engkau boleh langsung terangkat saudara. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Nah saudara, kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, bertekunlah dalam ibadah, latih dirimu terus beribadah, bertambah-tambah semangat beribadah, cari Tuhan lebih lagi sampai engkau mengenal Dia secara pribadi dalam praktek kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, yang pertama adalah proses, yang kedua dibersihkan, yang ketiga, saudara harus melekat dengan Dia. Maka janji Tuhan, Yohanes 15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Jadi dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau harus tinggal di dalam firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan firman harus di dalam saudara. Artinya jadilah pelaku firman.
Ketika engkau menjadi pelaku firman, pelaku kebenaran yang diajarkan Tuhan, maka engkau pasti berbuah banyak. Imanmu pasti bertumbuh. Seorang yang tidak melekat kepada pokok, maka ia jadi orang bodoh. Yang gak bisa buat apa-apa, bingung arah tujuannya. Gak ngerti apa yang harus dilakukan. Tidak punya pengharapan. Akhirnya kecewa, putus asa, dan bunuh diri ujung-ujungnya, saudara. Dan pasti binasa. Jadi oleh karena itu, saudara, kita perlu melekat. Artinya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah engkau akan berbuah banyak. Dan itu semua dapat kita alami kalau saudara melekat kepada Kristus. Artinya hatimu berpaut kepada Tuhan. Engkau akan selalu ingat Tuhan di setiap keadaanmu. Kau ingat Tuhan. Ketika berjalan berbaring, ketika engkau bangun, ketika kau duduk, jangan lupakan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi penuntun langkah kita. Belajar seperti Musa berkata, bila engkau tak beserta, kuku tak mau berjalan. Jangan berani berjalan kalau Tuhan tidak ada di depan memimpin jalanmu. Kita perlu Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, dunia berusaha untuk menghancurkan hidup. Dunia gak pernah janji gratis. Dia janji, dia tuntut apa yang diberikan kepadamu lebih dari apa yang saudara peroleh. Jadi oleh karena itu kau hanya perlu melekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya saudara, ayat ini menyebut bahwa melekat berarti kita di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi ada hubungan timbal balik dalam hal ini. Bukan hanya pihak Tuhan saja yang memberkati. Ada pihak saudara yang harus mempraktekkan firman Tuhan. Saudara, mari kita cari Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dikatakan Yesaya 55 ayat 6. Sebab ada waktunya ketika orang berseru kepada Tuhan tapi Tuhan tidak akan jawab. Dan mereka bertekun cari Tuhan tapi Tuhan tidak berkenan ditemui. Saudara baca Amsal 1 ayat 28. Oleh penyebabnya adalah karena mereka benci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Allah. Amsal 1 ayat 29. Jadi saudara jangan benci pengetahuan. Saudara ketika diundang untuk datang beribadah, engkau sebetulnya dibawa mendekat kepada Tuhan. Gereja lokal memfasilitasi banyak buat saudara dekat dengan Tuhan. Ambil saudara. Gerejanya membayar harganya untuk memperlengkapi saudara. Tapi banyak orang gak mau mengambilnya sehingga ia tidak mengerti, tidak tahu dan akhirnya selalu salah dalam respon. Jadi oleh karena itu saudara, carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Demikian sahabat penerobos, biarlah tema kita hari ini menjadi berkat buat kita untuk kita melekat kepada Kristus. Ada janji ketika engkau mau menghadapi prosesmu, ketika engkau mau dibersihkan dan engkau mau melekat dengan Dia, engkau pasti berbuah banyak. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini saudara mendengar tema ini dan mendengar firman Tuhan ini, saudara, hati saudara sepertinya ditarik untuk ambil keputusan untuk melekat kepada Kristus. Maka engkau akan menikmati betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menarik kami lebih mendekat kepada Tuhan. Lebih mencintai Tuhan. Lebih mempraktekkan firman-Mu. Sebab kebenaran-Mu mengubah pola pikir kami. Kebenaran-Mu memberi kekuatan. Kebenaran-Mu meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, saya selalu mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan saya akan beri link Zoom buat saudara. Tetap belajar, tetap bertekun jadi murid yang baik sehingga engkau disempurnakan dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.